Di sisi lain, masih terkait perkara yang sama, pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan mundur dari posisinya sebagai pengacara ex-Jampitsus yang terjerat 3 kasus korupsi besar. Menggunakan kursi roda, pengacara Hotman Paris menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan pagi tadi. Ia menyatakan telah mengajukan pengunduran diri sejak 2 hari lalu karena alasan kesehatan. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gua nggak bisa lagi karena dokter Sikapur pun sudah marah-marah. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah, saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah terkait kasus korupsi yang sedang diusut Kejagung. Hotman beralasan ingin fokus pada kesehatannya. Sebelum mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman mendapat kritik hingga berujung laporan polisi atas ucapannya usai mendampingi pemeriksaan Febri sebagai tersangka di Kejagung. Persatuan Wartawan Indonesia melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas ucapan yang dinilai menghina profesi jurnalis. Tak hanya di Jakarta, Hotman Paris juga dilaporkan oleh PWI Malang Raya ke polisi atas dugaan kasus penghinaan terhadap wartawan. Yang menyakiti hati sekaligus menyinggung profesi wartawan ya. Jadi untuk itu kami dari PWI Persatuan Wartawan Indonesia Pusat ingin melaporkan orang yang menyebut bahwa wartawan itu punya otak nggak gitu loh ya. Seperti kita ketahui wartawan itu cerdas-cerdas loh. Ini supaya ini diproses secara hukum agar terang benderang apa dibalik pernyataannya. Mungkin kita sepakat semua wartawan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat bukan ini yang dimaksudkan, bukan lalu menghina profesi wartawan. Hotman Paris menegaskan dirinya akan hadir jika dipanggil kepolisian terkait kasus dugaan penghinaan wartawan. Hotman memastikan dirinya akan mengikuti proses hukum kendati berencana berobat di Singapura. Delik aduan bukan delik pers gitu loh. Tapi seandainya Abang diminta untuk klarifikasi, Ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan taat, cukup itu aja Bu, ya. Jadi nggak ada apa-apa, itu nggak masalah. Berarti perorangan. Saya tidak pernah menyinggung lembaga pers. Gitu loh hukumnya bos gitu. Kata lo, ya kan? Dan dia adalah anggota sini. Kalaupun dia sekiranya dia anggota sini, kenapa yang ngajukan lembaga lain gitu loh. Hotman Paris sempat terlihat di gedung Kejaksaan Agung pada 17 Juli lalu. Hotman mengaku ditunjuk oleh Febri untuk mendampinginya menjalani pemeriksaan Febri sebagai tersangka. Liputan Kompas TV. Tim penyidik Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk menangani dugaan pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Penyidik Kejagung akan memeriksa ex-Jampitsus itu sebagai saksi untuk dugaan kasus pencucian uang. Pemeriksaan akan dipantau oleh tim koordinasi dan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan RI, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lewat keterangan tertulis, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan, Kejagung sudah menerbitkan surat penyidikan yang baru khusus TPPU. Tim 9 telah memanggil 4 orang saksi yakni FA, DR, NH, dan TS, serta seorang ahli TPPU untuk dimintai keterangannya pada hari Rabu 22 Juli 2026. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan, dan NH tidak hadir tanpa pemberitahuan.
Tambahnya, oleh karena itu tim penyidik akan melakukan pemanggilan ulang pada Jumat 24 Juli 2026. Perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus ini akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Edwin Chan bersama juru kamera Yanuar Ruslim dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Dua hal, Edwin. Pertama, setelah rilis dari Sprindik soal TPPU ini, kapan ex-Jampitsus ini bakal diperiksa? Kemudian yang kedua, Hotman Paris sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai tim penasihat hukumnya FA. Lalu siapa pengganti Hotman ini? Selamat petang, Tifal dan juga saudara. Untuk pemeriksaan dan juga penyidikan yang memang telah diturunkan langsung lewat surat perintah penyidikan yang baru oleh Kejaksaan Agung, di sini memang dijadwalkan akan dipanggil kembali untuk seluruh saksi di dalam dugaan tindak pidana pencucian uang ini pada esok hari. Nah, jika kita lihat dari kronologinya kemarin, memang yang dijadwalkan panggilan pertama yakni pada hari Rabu 22 Juli 2026. Ini ada dua saksi yang hadir, namun dua diantaranya mangkir atau kita ketahui bersama FA di sana, ex-Jampitsus di sana mangkir karena dengan alasan kesehatan. Lalu yang satunya lagi yakni di sana ada NR di sana itu mereka dirinya menyatakan bahwa mangkir tanpa adanya keterangan lebih lanjut. Tifal dan juga saudara, kalau kita lihat untuk pemeriksaan besok sendiri ini akan melibatkan sama seperti yang sebelumnya, yakni terdapat beberapa pihak yang akan dilibatkan. Bukan hanya Jaksa 9, tim 9 jaksa maksud kami yang telah dibentuk oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Polri, tapi juga akan ada keterlibatan dari KPK. Lalu juga ada dari LPSK, sebagaimana telah disebutkan tadi, begitu pula dengan Komisi Kejaksaan. Nah, Tifal dan juga saudara, yang menarik di sini untuk kita lihat adalah ada tiga hal. Tadi yang di pertanyaan kedua ini yang masuk ke hal yang kemudian menarik untuk kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana dari pengacara atau kuasa hukum Febri Adriansyah menyatakan mundur dari untuk melanjutkan proses pengungkapan dari penyidikan lebih lanjut dari tiga kasus. Yang pertama adalah PT Asabri, lalu PT Krakatau Steel, dan juga yang terakhir adalah pengadaan batubara PT PLN di salah satu PLTU PLN. Dan dari pengunduran diri ini tadi kami sempat mencoba untuk mengkonfirmasi ke tim kuasa hukum, namun belum mendapatkan konfirmasi siapa yang akan menjadi kuasa hukum utama dari ex-Jampitsus. Namun kita ketahui bersama, berarti juga Tifal, proses penyidikan yang kemudian dari duduk perkaranya ini harus didampingi oleh kuasa hukum tidak akan berhenti dilakukan, yakni esok hari, tapi juga akan terus berlanjut karena kita ketahui bersama selain Hotman Paris ada beberapa kuasa hukum lain yang ikut di dalam proses perkara ini. Dan lalu yang kedua adalah bagaimana di sini juga secara hari ke hari gitu ya, ada saja kita dengarkan tadi mungkin akan ada sedikit berisik di awal laporan saya, namun ada beberapa aliansi dan juga mahasiswa, kelompok-kelompok yang terus menyuarakan penangkapan Febri Adriansyah dan juga para tersangka lainnya yang terlibat. Begitu pula yang terakhir terkait dengan penggantian Direktur Penyidikan dari Jampitsus yang kemudian ini diharapkan dapat menjadi titik baru, titik terang di dalam proses penyidikan dari Febri Adriansyah dan calon tersangka lainnya. Tifal. Dan Yanuar Ruslim melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Terima kasih.